Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini saya mau reaction beberapa video tentang alasan kenapa sih orang Indonesia berobat ke Malaysia. Disclaimer dulu ya guys, video ini dibuat bukan untuk membandingkan negara Indonesia dengan negara Malaysia, enggak sama sekali. Ini just info aja. Oke, langsung aja kita tengok videonya. Let's go. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku ekspor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Biaya pengobatan di Malaysia itu kualitasnya bagus, tapi harganya lebih affordable dibandingkan negara lain. Selain itu, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Malaysia juga sudah tersertifikasi internasional dan rumah sakitnya juga sudah terafiliasi dengan banyak lembaga kesehatan internasional. Jadi makin legit dan trusted. Malaysia juga punya banyak banget layanan medis termasuk perawatan dan prosedur khusus. Pertama kita bahas soal kualitas. Oke. Nah, kualitas rumah sakit ini ya tentunya urusan ke dokter. Kedua itu mungkin ya yang kerja di sana lah. Mungkin perawatnya, adminnya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih kualitas di rumah sakit. Nah, yang lu lihat apa di Indonesia? Kita bandingkan dengan 3 negara tetangga lah. Oke. Maksudnya 2 negara tetangga lah. Yang paling favorit orang berobat itu kalau lihat di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 3 itu. Biasanya ya gak jauh-jauh di luar sana. Fasilitas rumah sakit itu sebenarnya ya, secara fasilitasnya rumah sakit itu Indonesia itu gak kalah dengan Malaysia. Oke. Cuman memang di Indonesia ini lebih mahal. Kalau dengan prosedur yang hampir sama ya, mungkin bedanya bisa hampir 2 kali lipat. Oke. Dengan prosedur yang hampir Misalnya mau tindakan A di Malaysia dan di Indonesia ini harganya bisa 2 kali lipat. betul. Sebenarnya harga obat dan harga alat kesehatan di Indonesia lebih mahal disebabkan karena ketergantungan impor. 90% bahan baku obat didapat dari impor, guys. Nah, bahan baku obat dan alat kesehatan itu sendiri dikenakan bea cukai masuk. Untuk bea cukai masuk alat kesehatan dikategorikan pajak barang mewah, sehingga ongkos berobat pasien dikenakan tarif beban hingga 50% dari beban seharusnya. Langsung kita lanjut ke video berikutnya, guys. Boleh ya, saya berbagi pengalaman berobat ke Penang, Malaysia. Kali ini kita memilih Hospital Lam Wah E. Letak daerahnya dikelilingi bukit-bukit. Bangunan tuanya tampak terawat banget. Di setiap sudutnya nggak ada yang kotor tuh. Rapi deh. Pendaftaran sudah dilakukan oleh agen dari Jakarta. Antrean dan proses administrasinya lancar banget. Untuk urusan general check up seperti pemeriksaan darah lab, tes treadmill, USG, sampai endoskopi, konsultasi dengan beberapa dokter, bisa selesai loh dalam hari yang sama. Buat kisaran biaya, masing-masing individu punya standar yang berbeda nih. Tapi boleh nih menjadi pertimbangan, rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta nirlaba yang diakreditasi oleh pemerintahan Malaysia. Keramahan, kecepatan pelayanannya good. Alasan gue memutuskan untuk melakukan seluruh pengobatan tiroid gue itu di Penang karena gue merasa penanganan yang dilakukan oleh dokter di Penang sama di dokter di Indonesia itu jauh berbeda ya. Gue melakukan pengobatan tiroid nih ke dokter-dokter yang ada di Indonesia, terutama dokter tiroid yang gue kunjungin ya, itu semuanya itu dokter-dokter profesional dan mostly yang udah menangani tiroid selama berpuluh-puluh tahun. Tapi dokter itu juga nggak menjelaskan secara jelas penyakitnya ke gue. Dan ini terjadi bukan di dokter satu doang ya,
Tapi ini tuh terjadi di beberapa dokter yang udah gue temui di Indonesia. Terus dokter di Indonesia itu cenderung untuk menganggap atau menangani kasus dari pasiennya itu dengan lebih santai ya. Karena kayak contohnya di gua. Karena nodul tiroid gua itu terlihat kecil selama beberapa tahun. Jadi tuh mereka nggak pernah nyuruh gua untuk USG. Dan mereka itu ketika gua melakukan pertemuan dengan dokternya hanya meraba-raba leher gua aja. Dan selama leher gua itu dirasa aman dan nggak membesar, jadi dianggap nggak perlu melakukan USG. Padahal ketika gue melakukan pemeriksaan tiroid gue di Penang, itu dokter harus langsung mengharuskan gue untuk USG, dan pas di USG itu langsung kelihatan kalau ternyata walaupun nodul tiroid gue itu kecil, tapi berpotensi menjadi ganas. Lalu dari hasil USG gue, dokter di Penang itu tanpa basa-basi langsung menyuruh gue untuk melakukan biopsi. Dan dari biopsi itulah akhirnya diduga kuat bahwa memang si nodul tiroid gue itu berbahaya dan harus dilakukan operasi. Sampai akhirnya gue dioperasi dan akhirnya gue tahu kalau tiroid gue itu ternyata emang ganas. Jadi kesimpulannya adalah dokter di Penang itu semuanya melakukan diagnosa by data. Terus kalau emang data itu udah jelas, mereka itu langsung satset melakukan tindakan dan nggak ngundurin waktu. Sementara kalau dokter di Indonesia itu melakukan diagnosa itu awalnya menduga-duga dulu tanpa berdasarkan data, yang akhirnya bisa membuat kesalahan diagnosa dan juga membuat keraguan ke pasiennya, yang akhirnya pasiennya itu jadi berobat ke dokter A, B, C, dan melakukan berbagai uji yang harusnya mungkin nggak dilakukan, yang membuat biaya berobat di Indonesia dan berobat biaya di Penang itu akhirnya malah sama aja, atau bahkan bisa lebih murah. Menurut informasi, hospital di Malaysia khususnya Penang bagus dalam menangani penyakit kanker, jantung, dan sebatas medical check up. Review orang-orang Indonesia yang sudah pernah berobat ke Malaysia, satu, kalau dari segi hasilnya cepat, bisa didapatkan dalam hitungan jam. Yang kedua, hospital di Malaysia dalam pelayanannya terbaik dan penanganannya cepat dan terencana. Yang ketiga, kompetensi dan pendidikan dokter sangat expert. Malaysia bisa memberikan layanan kesehatan yang kualitasnya lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah karena support dari pemerintah yang mendorong regulasi sehingga lembaga kesehatannya bisa meningkatkan kualitas dan pelayanannya. Tambahan lagi, Malaysia menerapkan akreditasi internasional walaupun dengan harga murah, akreditasinya secara internasional. Wow, keren sekali ya guys ya. Oke teman-teman, sekian dulu video reactionku kali ini. Minta maaf jika ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih yang sudah mensupport channel Rati Atmojo. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.